Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini, obrolan pas di sini. Nah, pemirsa masih dengan orang yang sama dan juga tema yang sama, tentunya dengan Gen Z dan semangatnya ya. Iya, Setuju? betul, semangat. Nah, ini ada pertanyaan spesial nih untuk kamu, Fer. Ada 5 pertanyaan. Oke. Aku mau kamu jawabnya cepet ya, spontan. Iya. Kamu disautin dong. Oke deh, pertanyaan pertama ini, Fer, untuk kamu. Lebih milih foto outdoor di alam atau indoor di gedung mewah? Outdoor di alam. Gimana? Outdoor di alam? Outdoor di alam. Oh, oke, outdoor di alam. Iya. Kok oke ngelag? Kenapa? Karena lebih bagus aja sih, kayak lebih banyak pemandangan yang bisa dilihat selain akunya di tengah. Jadi kan lebih, misalnya lagi di gunung atau lagi di pantai kayak gitu kan lebih bagus aja dibanding di gedung mewah. Tapi nanti susah nggak sih untuk ngatur lighting? Justru yang natural tuh malah yang bagus ya. Maksudnya tuh bukan bisa. Maksudnya kayak Lebih ada nyaman pemandangan gitu lain lah kayak gitu. Nah. Oh begitu. Oke, sudah dijawab satu. Yang kedua, pilih aku atau Jasmine? Enggak, bukan itu. Video gaya sinematik atau video gaya santai dan spontan? Santai dan spontan. Santai dan udah dijawab sih sebenarnya Iya. di segmen sebelumnya ya, candid kamu tadi bilangnya ya. Tapi kenapa nggak yang gaya sinematik diatur? Jadi nanti kalian kan akan lebih mudah nih untuk ngeditnya. Sebenarnya kita tuh sinematik tuh juga karena kita menawarkan beberapa video kan, Mbak. Jadi yang paling kita lihat itu yang pertama adalah yang spontannya. Karena sinematik kan sudah diambil sama maksudnya sudah ranah ke videografer. Oh, kalau beda ranahnya iya, gitu ya. Jadi ini lebih ke yang naturalnya aja, yang spontan. Uhuinya aja. Yang ketiga nih, make up artis drama atau mempelai telat? Mempelai telat. Telat. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri ya, itu kan acara dia. Iya. Jadi kalau Oh, misalnya iya kita nggak tahu di belakangnya apa backstory-nya kenapa dia bisa telat, apakah mungkin tidurnya kemalaman atau gimana. Cuma kalau makeup artis drama kan kamu ini lagi kerja sama pengantin loh, kenapa kamu yang drama? Emosi nih. Jadi lebih mending mempelainya telat. Iya, karena kan dia acara dia juga. Acara dia lah gitu ya, atur-atur lah gitu ya. Paling nanti berkurang waktunya ya. Iya, paling WO-nya yang bingung nanti. Iya, betul sih, setuju. Nah, berikutnya. Estetik tapi repot atau sederhana tapi cepat? Estetik tapi repot juga nggak? Estetik tapi repot ya? Sebenarnya beda sama yang spontan tadi ya berarti? Iya, agak. Oh iya, tapi selain spontan kan harus estetik juga supaya enak kan? Betul. Gimana kalian untuk menata itu ya? Itu tugas editornya tadi. Iya, tugas yang editor. Walaupun duduk-duduk doang iya, gitu ya. Harus tetap walaupun spontan, natural. Betul. Candid itu, jadi tetap kerja sama yang baik. Jadi yang ngambil itu spontan dan natural, yang mengedit sinematik dan bagusnya adalah si editor tadi. Editornya tadi gitu ya. Gimana dia untuk mengolah konten itu biar lebih apik gitu ya. Betul. Oke dah. Berikutnya ini last. Tim kompak tapi ribut-ribut atau tenang tapi sering salah? Tim kompak tapi ribut-ribut. Kayaknya itu udah terwujud ya. Biasanya keributan seperti apa nih? Ribut-ribut ini in a bad way apa ribut? Wah, banyak ngomongnya. Katanya ribut kayak beda pendapat gitu. Semua deh boleh. Oke. Kayaknya kalau ribut dan beda pendapat ya nggak apa-apa. Sering terjadi karena kan harusnya gini loh. Sebenarnya kan maksudnya baik semua pasti. Oh begitu. Daripada diam-diam tapi apa tadi? Diam-diam tapi salah. Diam-diam tapi salah ya ngapain? Diam-diam. Salah. Ngapain? Lebih baik juga sih, lebih sering cekcok gitu. Iya. Tapi kenyataannya nih di tim kalian kayak gimana? Kalau kita kayaknya ributnya itu bukan yang ribut beda tapi ribut banyak omongnya kayak abangnya omongnya aja sih. Banyak omong ya kayak gimana tim-tim itu? Kayak banyak
ngobrol kali ya, banyak ngobrol, banyak bercanda kayak gitu. Kayaknya Fer ini sangat hati-hati sekali ya. Takut ya saya. Nanti kamera mati kita cerita Iya, ya, gitu aja lah ya. boleh. Oke, jadi biasa lah ya, namanya sesama teman. Apalagi tim ini Iya. adalah dari teman dekat, jadi sebuah tim kerananya profesional, jadi ya biasa. Iya, betul. Penting jangan ngomongin di belakang aja sih. Oh, iya. No. Ngomongin di belakang, no. No. Ngomongin depan, yes. No juga. No Yes. semua artinya. Nih, kalau harapan kamu nih juga ke teman-temannya kamu, bagaimana sih harapan kamu? Atau mungkin kamu mau bilang ke mereka kayak, I love you guys, kayak gitu. Jadi karena kita teman guys, jadi tetap mengedepankan profesional karena yang kita jual jasa di Happy Hour Snap. Jadi kalau di luar Happy Hour Snap bisalah kita main-main yang gimana. Cuma kalau lagi dalam ranah pekerjaan kita serius lah. Solid brother. Ini kalau dari tim kamu siapa nih ya biasanya yang kayak buat apa ya paling ngeselin lah? Ngeselin semua sih. Enggak aman itu. Aman. Jawaban aman ya. Jawaban paling aman. Ini kalau di pertemanan tuh pasti ada yang kayak ngemong gitu ya. Yang kayak kamu jangan begini, seharusnya gini. Ada nggak kayak gitu? Yang kayak mungkin jadi penetral kalian semua. Ada sih satu. Siapa tuh? Namanya Puspa. Maisa? Oh dia penetral? Dia salah satu penetral, karena satunya ada tim kita juga namanya Randy, dia suka marah-marah. Jadi orang tua dua itu Iya, ya? satunya ibu, satunya ayah lah, bisa dibilang kayak gitu. Satunya ayah, kalian anak-anaknya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Ada dua ternyata siapa tuh? yang suka ngomong, Puspa sama Fenty. Jadi hai guys, kalau lagi nonton, aku baik-baikin kalian loh. Bener kopi dong kembali. Oh gitu ya, jadi lengkap ya. Jadi ada ayah, ada ibu, ada siapa? Ada kakak tertua. Kakak tertua siapa? Fenty kali ya? Oh Fenty, oke. Dan ada lagi Srente ternyata. Iya. Kalau mau kenal, langsung kontak aja. Langsung kontak aja. Nah kalau kita sebutin di sini panjang. Iya, betul. Enggak sih, cuma 5 kan? 5 aja. Cuma 5. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau one day akan bertambah gitu ya. Tapi kalau disuruh milih nih, Fer, antara menjadi guru atau tetap fokus di bisnis kamu dan juga teman-teman ini, WCC ya disingkatnya. Iya, WCC. Nah, itu lebih pilih mana? Kalau misalnya dihadapkan dengan dua pilihan ini. Oh, harus pilih banget ya? Harus pilih banget. Aku kayaknya lebih ke WCC sih. WCC ya. Karena lebih santai, lebih. Aku suka juga ngedit sih mbak. Jadi kayak kadang tuh kalau misalnya ngedit tuh, kayaknya kalau gini bagus sih. Jadi kayak ada explore lagi lah tentang itu. Gitu ya. Jadi Cuma ya, ngajar juga kayak. lebih enjoy yang sini. Iya, Tapi kalau misalnya ngajar lebih gede ininya? Sebenarnya iya sih. Iya sih. Sebenarnya kalau lebih gede itu WCC. Cuma dia tuh nggak, ya namanya job kayak gini nggak pasti kan. Iya, Cuma kalau ngajar itu dia tuh uang yang pastinya. Makanya aku tuh selalu ngambil makanya aku ngajar di weekdays, semua weekdays, weekendnya baru WCC atau WO. Gitu, jadi termanage dengan baik. Tapi gimana nih kamu untuk membagi waktu? Kan sebagai manusia kita tetap butuh waktu untuk sendiri gitu kadang kan untuk istirahat, untuk leha-leha mungkin 1 hari atau beberapa jam. Itu gimana kamu manage waktu itu? Di malam sih mbak, jadi kan ngajar kan selesainya sore, terus malam-malam tuh kan kosong aja, jadi kayak mau nonton, mau baca buku kayak gitu. Besoknya kembali lagi beraktivitas. Kerja lagi. Tapi pernah nggak sih ngerasain kayak aduh ntar dulu nih dunia mau bye-bye dulu gitu. Bukan bye-bye yang gimana ya, bukan gimana, maksudnya mau istirahat dulu, mau tenang dulu. Ada sih hektiknya kalau misalnya lagi full banget, misalnya ngajar kan selalu weekdays itu selalu. Kalau weekend untuk WCC dan WO tuh kan nggak selalu. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan tuh ada terus WO-nya atau WCC-nya, itu tuh mulai hektik di bulan depannya pasti kayak aduh kalau bisa jangan ada dulu seminggu aja kayak gitu. Seminggu aja gitu ya, mau istirahat dulu deh gitu ya. Ya artinya
manusiawi lah Iya. ya, Fer, ya. Masih ada rasa kayak capek gitu, Iya. mau istirahat dulu, mau liburan dulu kali ya. Tipes takutnya. Kerja tipes. Tipes. Bahaya juga. Bahaya juga. Ini kalau wedding itu biasanya kan siap-siapnya pagi ya. Kalian harus standby-nya biasanya paling pagi itu dari jam-jam berapa? Kalau wedding content creator ya, aku tuh tahu kalau misalnya WO itu stay-nya dari pagi banget. Cuma kalau WCC tuh karena kita cuma ambil preparation yang pengantinnya udah mau siap, kayak tinggal pakai hijab lagi ataupun tinggal hairdo lagi, itu tuh biasa kita jam 6. Oh, dari Jam 6 itu tuh kita udah ngambil-ngambil karena pengantinnya udah mau siap. Kita tuh cuma ngambil preparation yang enggak dari bare face-nya Iya. banget. Jadi kayak preparation tinggal pasang mahkota buat ceweknya, dikit lagi hairdo lagi ya. tinggal dikit lagi kayak gitu. bahan-bahan untuk kontennya Iya, itu bahan-bahan ya. untuk konten. Berarti kalau dari jam 6 standby sebelum jam 6 subuh lagi nanti udah harus di-upload semua Iya, ya? udah harus di-upload karena kan less than 24 hour. Oke deh. Nah, ini menurut kamu kalau dibandingkan dengan WO sendiri, ini kan kamu yang manage sendiri, Iya, kamu dan teman-teman jadi tim leadernya juga. Itu lebih ribetan yang mana? Lebih ribetan WO. Tetep Karena ya? WO itu sepanjang jalannya acara tuh kita yang ngatur. Bahkan Hamin 1, Hamin 2 tuh kita tuh udah bantu ngatur. Jadi aku tuh sering banget di hadapan dan WO ya. Jadi pengantin itu mulai make up, kalau di akad resepsi kan dari pagi. Biasanya jam 3. Waduh. Jam 3 subuh pengantin ceweknya udah mulai make up, dan ada di WO tuh namanya asisten pengantin. Iya. Itu tuh dia harus sudah stay bisa jam 4 atau jam 5. Jadi untuk bantu nge-asistenin pengantinnya itu. Jadi biasanya sampai dia ganti baju lagi di terakhirnya, itu tuh tetap diasistenin sama WO yang asisten bride tadi. Oh gitu. Aduh, ribet Aduh, banget ya. belum lagi ngurusin beberapa tamu undangan yang paling menurut aku agak ribet itu adalah mengurus tamu VIP. Oh, itu lebih ribet ya? Menurut aku ribet banget karena kenapa? Kadang kita tuh nggak enakan, aku nggak boleh ya duduk di sini. Padahal kadang tuh memang kita reserve kursi itu buat kalau misalnya pengantin tuh selalu ngasih ke kita kayak amanah, nanti yang duduk di sini teman kantor aku ya, Iya, bos aku ya. Jangan sampai ini bos aku datang kursinya penuh. Nah, biasanya kita reserve kayak gitu. Sedangkan kadang yang tamu undangan tuh merasa dia tuh tamu terhormat juga, jadi mau duduk di situ. Kenapa itu yang, enggak gitu ya? kenapa enggak? Aku nggak boleh, berarti aku nggak dihargain. Bukan nggak dihargain, tapi kan memang ada kursi khusus yang disediakan buat tamu-tamu yang amanah dari pengantin. Oh begitu, memang ribet Iya. ya mengurus manusia ini ya. Betul, makanya kalau pakai WO atau WCC, jadi pengantinnya tuh santai aja. Udah, pokoknya senyum aja lah, udah salam-salam. Heeh. Oke, kita jeda dulu, nanti kita lanjutin lagi ya Fer ya. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.